Indonesia dan Amerika Serikat resmi menuntaskan perjanjian dagang pada Kamis 19 Februari 2026. Kesepakatan ini memangkas tarif bea masuk Amerika Serikat atas produk Indonesia dari 32% menjadi 19%, serta membuka babak baru hubungan ekonomi kedua negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menerapkan kebijakan tarif resiprokal terhadap sejumlah mitra dagang pada 2025. Kebijakan tersebut diklaim untuk mengimbangi hambatan tarif dan non-tarif yang dinilai merugikan ekspor Amerika. Melalui perjanjian terbaru ini, Washington dan Jakarta sepakat membangun skema perdagangan yang disebut Gedung Putih sebagai perdagangan timbal balik dengan akses pasar yang lebih luas bagi kedua pihak. Berikut poin-poin utama kesepakatan dagang Indonesia dan Amerika Serikat serta implikasinya bagi ekonomi nasional. Tarif impor Amerika Serikat atas produk Indonesia kini turun menjadi 19%. Selain itu, lebih dari 1.800 komoditas ekspor Indonesia disebut akan memperoleh pembebasan tarif mencakup minyak sawit, kopi, kakao, serta berbagai produk manufaktur dan perikanan. Di sisi lain, Indonesia berkomitmen menghapus hambatan tarif terhadap lebih dari 99% produk Amerika Serikat yang masuk ke pasar domestik. Produk tersebut meliputi pertanian, alat kesehatan, farmasi, otomotif, teknologi informasi, hingga bahan kimia. Dalam pemangkasan tarif dan penghapusan hambatan dagang, ada beberapa poin penting yang diberlakukan, diantaranya menerima standar keselamatan dan emisi kendaraan bermotor Federal Amerika Serikat, mengakui standar FDA untuk alat kesehatan dan farmasi, menghapus sejumlah persyaratan sertifikasi, pelabelan, serta pra-pengiriman yang dinilai memberatkan, mengatasi berbagai isu kekayaan intelektual yang selama ini menjadi perhatian pelaku usaha Amerika Serikat. Langkah ini diharapkan memperlancar arus barang dan mengurangi biaya kepatuhan bagi eksportir kedua negara. Sebagai bagian dari perjanjian, Indonesia akan mengatur impor barang dan jasa dari Amerika Serikat dengan nilai indikatif hingga 38,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 595 triliun rupiah. Rinciannya antara lain Gedung Putih menyebut total kesepakatan komersial mencapai sekitar 33 miliar dolar Amerika Serikat, mencakup sektor pertanian, kedirgantaraan, dan energi. Dalam sektor sumber daya alam, Indonesia sepakat mencabut pembatasan ekspor untuk komoditas industri tertentu ke Amerika Serikat, termasuk mineral kritis dan unsur tanah jarang. Kerjasama juga diperluas di bidang pertambangan dan hilirisasi. Salah satu poin penting adalah nota kesepahaman antara Freeport-McMoRan dan pemerintah Indonesia terkait perpanjangan izin serta ekspansi operasi di distrik mineral Grasberg. Tambang tersebut merupakan salah satu tambang tembaga terbesar di dunia dan dinilai strategis bagi rantai pasok mineral penting Amerika Serikat. Kesepakatan ini memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global mineral kritis yang vital untuk industri kendaraan listrik, energi bersih, dan teknologi tinggi. Indonesia memberikan jaminan tidak akan memberlakukan pembatasan kepemilikan melalui kewajiban divestasi di sektor tertentu terhadap investor Amerika Serikat.
Selain itu, ketentuan yang mewajibkan eksportir sumber daya alam menahan devisa hasil ekspor di dalam negeri akan ditinjau dalam 12 bulan sejak perjanjian berlaku. Langkah ini dipandang sebagai sinyal positif untuk meningkatkan kepercayaan investor dan memperbesar arus modal masuk. Dalam ekonomi digital, Indonesia berkomitmen untuk tidak mengenakan pajak layanan digital yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan Amerika Serikat. Mendukung moratorium permanen bea masuk atas transmisi elektronik di WTO, serta tidak mewajibkan lokalisasi data secara umum, termasuk di sektor keuangan, dengan tetap menjaga hak otoritas nasional untuk pengawasan. Indonesia juga akan berkonsultasi dengan Amerika Serikat sebelum menandatangani perjanjian perdagangan digital baru yang berpotensi berdampak pada kepentingan Washington. Indonesia akan memastikan pencampuran bioetanol dalam bahan bakar transportasi mencapai 5% pada 2028 dan 10% pada 2030 dengan target jangka panjang hingga 20% jika dinilai siap. Kebijakan ini tidak boleh menghambat impor bioetanol dari Amerika Serikat. Dalam klausul keamanan nasional, Amerika Serikat akan memberi notifikasi jika menerapkan pembatasan perdagangan terhadap negara ketiga. Indonesia kemudian akan mengadopsi langkah dengan efek pembatasan setara. Kedua negara juga sepakat memperkuat pengawasan terhadap praktik transshipment untuk mencegah penghindaran bea masuk. Sementara itu, Gedung Putih menyatakan perjanjian ini akan memberikan akses pasar yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi pekerja, petani, dan inovator digital Amerika Serikat. Sementara bagi Indonesia, kesepakatan ini memperkuat posisi sebagai mitra strategis di Asia Tenggara dan pemain penting dalam rantai pasok mineral dunia. Dengan implementasi yang konsisten dalam beberapa bulan ke depan, perjanjian ini berpotensi menjadi fondasi baru hubungan ekonomi Indonesia dan Amerika Serikat yang lebih dalam, terintegrasi, dan kompetitif di tengah dinamika perdagangan global.